undefined term, gitu ya. Garisnya undefined term, gitu kan ya. Tapi ketika dua buah titik ditarik hanya sebuah garis, gitu kan ya. Nah, ini perlu dijustifikasi lagi menggunakan yang di sini namanya aksioma insidensi, ya aksioma insidensi namanya. Nah, yang pertama, cara insidensi yang pertama. Jadi untuk setiap titik P dan untuk setiap titik not equal, jadi P dan Q tidak sama, jadi P, ya, dengan ini di sini kan ada equal to P, jadi titik P ini titik yang berbeda. Maka hanya ada satu garis yang terjadi. Nah, jadi hanya ada satu garis yang terjadi dengan P dan Q. Jadi tidak ada yang lain. Jadi kalau ada titik P, ini saya punya titik P dan titik Q. P dan Q kan dua titik yang berbeda. Jadi P bukan Q, Q juga bukan P. Maka apa? Akan eksis hanya ada satu garis yang melalui P. Anggap saja ini garis. Ini bukan apa aksiomnya, aksioma satu Euclid, ya. Ini menegaskan kembali. Jadi kejadian garis ini ketika ada sebuah titik yang berbeda. Ini aksioma yang there exists a unique line. Unique line itu bila mana itu hanya ada satu garis atau ada sebuah garis yang unik didapati di garis L. Insiden yang terjadi di dan Q. Nah, ini yang pertama, ya aksioma yang pertama. Nah, sekarang aksioma yang kedua. Ini dibalik ya. Kejadiannya kalau ini kan tadi ada dua buah titik terus dihubungkan dengan, ya, bagaimana kejadian sebuah garis. Sekarang aksioma yang kedua apa? Untuk setiap garis L, ya, untuk setiap garis L, maka akan ada setidaknya at least. Nah, ini ada kata-kata at least. Setidaknya dua buah titik yang beda, gitu ya. Jadi kalau ada sebuah garis, maka di garis itu setidaknya ada dua buah titik. Ya, kalau at least berarti setidaknya berarti bisa lebih, gitu ya. Jadi kalau ada sebuah maka setidaknya ada dua titik yang berbeda, misalkan titik P dan titik Q, ya. P itu tidak sama dengan Q. Itu setidaknya, ya, at least. Artinya bisa saja nanti ada titik R di sini, titik S, ya, titik T, titik U, ya, dan seterusnya. Gitu ya. At least hanya ada satu titik. Ada satu titik. Ada dua titik. Gitu ya. Aksioma yang ketiga apa? Ketika ada titik yang berbeda, ya, there exist three distinct points. Nah, distinct point. Ketika ada tiga titik berbeda, ya, namanya ada garis insiden yang terjadi dari garis itu garis apa namanya melalui tiga. Kalau dua titik ada garis, tapi kalau dua titik berbeda. Jadi ketika saya punya dua buah titik, titik B, titik ini tidak ada garis yang melalui ketiga, tidak ada, gitu ya. Tapi kalau dasar berapa tiga garis dari titik yang berbeda, ya. Jadi begitu ya.
ketika tiga buah di sini ya, ya di no line incident ya, ketika dua titik ya, yang berbeda. Jadi aksi inilah yang dijadikan gitu ya. Prof, maaf Prof, suaranya Eh, putus. suaranya Iya, nah, jadi sudah. penjelasan di aksioma insidensi yang ketiga ini agak kurang kedengeran. Oke, sekarang Masih putus-putus, Prof. oh masih putus-putus. Oke, tes tes apa ya tidak videonya. Oke, tes tes. Ya, better, Prof. Tes. Oke, saya ulangi ya untuk hasil main itu. Di sini ada tiga titik yang berbeda ya. Eh, maka apa di sini? No line is incident. Tidak ada garis yang terjadi. Artinya gini yang tadi. Jadi nanti jangan tiga buah titik yang berbeda begini. A, B, C, terus ada garis yang terjadi itu. Jadi yang dimaksud tiga buah titik yang berbeda itu yang nanti yang non saling non koliner gitu ya. Nah, non koliner ya. Jadi ketika ada tiga buah titik yang berbeda itu tidak akan terjadi sebuah garis. Tapi apa? Kalau ada tiga buah titik yang berbeda akan terjadi tiga buah garis. Tiga buah garis itu adalah dari dua buah titik yang berbeda tadi kan. Aksioma insiden yang pertama ini akan menjadi tiga buah garis. Nah, itu tiga aksioma insidensi yang nanti akan digunakan untuk menjustifikasi hubungan antara undefined term, defined term, titik, dan garis. Begitu, nggih? Sampai sini dulu, monggo. Kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, sebelum kita ke preposisinya. Nah, jadi aksioma ini apa? Mengisi gap. Ya, mengisi gap. Gap itu adalah celah. Ya, mengisi gap yang terjadi, yang dituliskan di dalam apa? Kalau di sini ada latihan yang ke-9 dan yang latihan ke-10 pada pada apa namanya bab 1 ya. Ya, karena kita tidak bisa membatasi setiap garis itu apa setiap titik itu apa bisa kita letakkan di dalam garis ya. Tapi setidaknya apa ada dua buah titik gitu ya, ada dua buah titik. Jadi ini bisa menjustifikasi. Nah, aksioma 3 ini Bapak Ibu sekalian, ini mengakibatkan nih ya, aksioma 3 ini ada eh, dua statement. Jadi, there exist distinct point A, B, dan C. Ya, akan ada nanti tiga titik yang berbeda. Untuk setiap garis setidaknya ada satu titik ya yang tidak terletak pada sebuah garis, gitu ya. Nah, jadi kalau ada tiga buah titik yang berbeda, maka setidaknya apa? Ada satu titik yang tidak pada garis tersebut, gitu ya. Jadi kalau ada tiga buah titik yang berbeda, gitu ya, titik A, titik B, titik C, setidaknya apa? Ada satu titik yang tidak pada garis tersebut. A dan B bisa saya buat garis L, tapi maka ada satu titik ya, satu titik C tidak pada di L. B dan C ini kan bisa dibentuk garis kan, menurut aksioma insidensi yang pertama. Maka ada satu titik yang tidak pada garis M misalkan ya. Begitu pula A dan C menurut aksioma insidensi yang pertama itu kan bisa dibentuk sebuah garis garis N misalkan. Maka ada satu titik B yang tidak ada di garis N. Begitu nggih, Bapak Ibu nggih. Nah, jadi ini bisa mengakibatkan ada sebuah statement begitu ya. Jadi kalau ada tiga buah titik berbeda, maka ada satu titik yang tidak terletak pada garis tersebut. Kenapa? No line. Tidak ada garis yang melalui tiga buah titik tersebut. Jadi ini yang menegaskan yang kita sebut dengan straight line itu. Jadi straight line itu tidak boleh garis lengkung gitu ya. Nah, gitu. Nah, oke. Hmm,
Saya kecilkan dulu. Baik, kita lihat. Nah, di insiden geometri ini bisa didefinisikan juga. Ada defender juga. Ada istilah kolinier. Ada istilah concurrent. Sama juga ini kan. Ada istilah paralel. Ya, ya. Jadi nanti ini. Jadi kalau kolinier itu ya sebetulnya terletak pada kolinier. Ini ada garis F, titik A. Jadi kalau kolinier itu biasanya hubungan antara satu titik dan satu garis. Ya, benar betul ya. Nah, itu kolinier. Jadi titik A ini kolinier terhadap garis F. Itu ya bicaranya ya. Jadi titik A kolinier terhadap garis F. Itu kolinier. Jadi hubungan satu garis dan satu titik. Paham ya, Bu Emma? Paham, Bu Emma? Nah, ini kolinier. Gitu ya. Jadi kalau ada titik B di sini, nah titik B itu apa? Non kolinier terhadap garis L. Jadi ada istilah istilah yang pertama ya, ini ada istilah kolinier. Nah, gitu ya. Yang kedua ada istilah apa? Concurrent. Concurrent itu apa ya? Kalau di geometri itu apa? Sekutu, gitu aja lah. Bahasa enaknya sekutu. Nah, kalau sekutu itu biasanya ada dua garis dan ada satu titik. Hubungan antara dua garis dan satu titik. Ya, contoh, misalkan ini ada garis L, ada garis M, berpotongan di titik A misalkan. Nah, titik A ini adalah concurrent, gitu ya, konkuren. Nah, concurrent atau sekutu ya dari garis L dan garis M, gitu ya. Artinya apa? Titik A itu kolinier di L, titik A juga kolinier M. Nah, begitu nggih. Jadi kalau istilah concurrent, kalau di buku ini ya, concurrent itu secara bersama-sama, gitu ya. Atau biasanya Bu Ella kalau kalau ngajar titik sekutu, begitu ya, Bu Ella ya. Nah, Bu Ella Nurlela ya, pernah ngajar geometri nggak Bu Ella Iya, Nurlela? Pak. Ya kan begitu, titik sekutu, gitu ya. Nah, nggak tahu itu istilah sekutu. Tapi betul sih sekutu itu kan artinya apa? Bersama-sama. Ada pasukan sekutu Inggris, Belanda bersama-sama kan perang dunia satu dan dua kan gitu ya. Nah, itu kalau di bahasa buku kita biasanya sekutu, begitu ya. Bu Sinta ya, begitu ya. Jadi sekutu. Jadi sekutu itu berarti apa? Ada dua garis dan satu titik. Gitu ya. Terus ada istilah apa lagi di sini? Ya, mengakibatkan itu ya, mendefinisikan istilah kolinier, concurrent, dan paralel. Ya, ya. Jadi paralel itu apa? Hubungan dua buah garis paralel, paralel, paralel. Jadi ada dua buah garis yang ini nanti sebetulnya sebetulnya apa ya? Jadi kalau ada dua buah garis L dan M itu tidak memiliki sekutu, gitu, Bu Nurlatul kira. Ya kalau tadi kan karan itu secara bersama-sama, begitu ya. Kalau saya punya titik A di sini, pasti titik A ini tidak ada di M, begitu ya. Nah, titik A ini pasti tidak ada di M. Kalau saya punya titik B di M, pasti titik B ini tidak ada di L. Makanya dia paralel itu membentuk sebuah garis paralel. Gitu ya. Jadi ada istilah tadi concurrent secara bersama-sama. Kalau paralel berarti apa? Semua unsur yang ada di sini, ada di L itu berbeda dengan unsur yang ada di M. Gitu ya. Nah, jadi semua titik-titik, jadi semua titik yang koliner di L pasti non koliner di M, begitu ya, non koliner di M itu nanti istilah paralel. Baik, nah sekarang ini preposisi preposisi akibat-akibatnya, gitu ya. Ini nanti kita bisa buktikan. Gitu. Preposisi yang pertama, jika L dan M ini
Ini jika L dan M dua garis yang berbeda, ya, dan tidak paralel, ya, dua buah garis yang berbeda dan dua buah garis dan yang berbeda tidak paralel. Maka Pak L dan M itu memiliki satu titik, ya, in common, satu titik bersama, ya. Hanya ada satu titik sekutu dari L dan M. Nah, coba berarti kan gini. Jadi kalau mau diketahui ada garis L dan M. L tidak sejajar M, gitu ya. Maka akan dibuktikan bahwa ini preposisi yang berapa ini? Preposisi 2.1, preposisi 2.1, gitu ya. Diketahui L dan M. L tidak sejajar M. Maka akan dibuktikan bahwa hanya ada satu titik sekutu. Hanya ada satu titik sekutu antara L dan M. Gitu ya. Jadi kalau ada M tidak sejajar, berarti kalau tidak sejajar pasti berpotongan ya. M, maka hanya ada satu titik potong. Ini bahasa lainnya apa? Dua buah garis berpotongan hanya ada di satu titik. Itu bahasa lainnya, Bu Mariza. Ya. Nah, jadi dua buah garis berpotongan hanya ada di satu titik. Ya, satu titik. Pak, itu kan udah jelas, Pak. Garis berpotongan di satu titik. Ya iya. Ya kalau bicara tentang apa bukti sistem aksiomatis ya kenapa gitu kan ya? Mengapa gitu ya? Nah, dan ini kan tidak pernah dibahas ya di geometri Euclid di sekolah, Bu Ella ya, Bu Sinta. Kalau ngajar kan pokoknya dua buah garis berpotongan di satu titik gitu ya. Nah, tapi nggak pernah di ini ya. Ya ini kita coba bahas. Nah, kita coba buktikan. Nah, kita coba buktikan ya. Ini buktinya menggunakan kemarin ya RAA ya, reduction absurdum gitu ya. Atau bukti kontradiksi lah. Bukti kontradiksi. Langkah bukti kontradiksi kan apa? Kita mencoba mengkontra apa namanya? Membuat kontranya ya. Misal, misal jikalau gitu ya. Andai kata, umpama gitu ya. Nah, misalnya ya sama aja gitu ya. Jadi misal ada apa? Dua titik yang berbeda. Ya, ada dua titik yang berbeda. Misal terdapat dua titik yang berbeda yaitu misalkan yaitu A dan B yang merupakan ya yang merupakan apa namanya yang merupakan sekutu garis L dan M gitu ya, sehingga apa sehingga A itu kan berbeda dengan B. Nah ini misalkan ya. Jadi ada dua buah titik sekutu yang berbeda gitu ya misalkan. Nah akibatnya apa? Nah jika ada dua buah titik yang berbeda kan gitu ya, jadi titik sekutu yang berbeda. Jadi kalau saya buat garis di sini gini ya, ini L dan M, ya anggap saja ini A, ada titik yang lain B gitu ya titik B. Ya B-nya di mana saja gitu ya, B-nya di mana saja. Ya. A berbeda dengan B. Ya, apa? Atau sorry maaf sebelum berbeda. A sekutu atau A adalah titik sekutu. A adalah titik sekutu antara L dan M. Artinya apa? Artinya ya ini artinya apa?
A itu elemen L dan apa? A itu elemen L dan A juga elemen M. Kan begitu ya? Kan gitu artinya ya. Nah, selanjutnya B adalah titik sekutu antara L dan M. Artinya apa? Artinya B elemen L dan B elemen M. Taruhlah ini pernyataan yang pertama, ini pernyataan yang kedua. Kan gitu ya? Nah, B elemen M. Dari pernyataan satu dan dua dapat disimpulkan karena A itu elemen N, terus A itu elemen M, ini M ya, maaf ya. Sorry. Karena A itu elemen M, B itu elemen M, ya B itu elemen M, gitu kan ya. Karena A itu elemen L, B itu elemen N, dan A tidak sama dengan B, maka berdasarkan aksioma insidensi yang pertama dapat elemen L di sini. Nah, dapat ditarik sebuah garis. Ya, anggap saja garisnya adalah X. Gitu ya, sebuah garis X. Nah, sekarang lagi B itu elemen L. Ya, B itu juga elemen eh, A itu elemen L. Sorry, maaf. Jadi A itu elemen tadi L ya sudah ya. Sekarang A itu elemen M, B itu elemen M. Ya di sini ya. Jadi dari pernyataan satu dan dua dapat disimpulkan karena A itu elemen M dan eh, A itu elemen M, B itu elemen M dan A tidak sama dengan B, gitu kan ya. Maka apa? Maka berdasarkan apa namanya? Aksioma insidensi yang pertama, gitu ya. Dapat disimpulkan ditarik sebuah garis X, gitu ya. Sama-sama X ini. Ini pernyataan yang ambil pernyataan yang ketiga, ini pernyataan yang keempat. Ternyata kalau A elemen L, ini elemen L, tariknya garisnya ada sebuah garis. Nah, karena A elemen M, B elemen M juga apa namanya? Ditarik sebuah garis, titiknya sama, maka ditarik garis yang sa sama. Gitu kan ya? Paham kan ya? Nah, ya sehingga dari pernyataan 3 dan 4 gitu ya. Maka disimpulkan disimpulkan bahwa X adalah garis yang sama. X itu adalah garis yang sama. Titiknya sama, sama-sama A dan B. A dan B berbeda, ditarik garis. Ya. Hal tersebut artinya apa? Garisnya itu sama. Gitu ya, garisnya sama. Garis X. Begitu ya. Hal tersebut bertentangan
dengan apa yang diketahui bahwa apa? Yang diketahui kan bahwa apa? L dan M berbeda. Jadi asumsi bahwa gitu ya, ada dua titik yang berbeda yang merupakan sekutu dari L dan M salah, sehingga benar bahwa hanya ada satu, hanya ada satu titik sekutu, atau bahasanya di situ apa, common point gitu ya, common point. Begitu Bapak Ibu, monggo silahkan dicermati dulu. Nah, dicermati, dicermati. Ya, jadi kalau A adalah titik sekutu dari L dan M, maka A itu elemen L dan A elemen M. Gitu ya. Yang ini B. Nah, terus apa? B adalah titik sekutu antara L dan M, maka B itu elemen L dan B itu elemen M. Nah, saya ambil nih, kalau A elemen L, begitu kan ya, terus B elemen L, maka apa? Bisa ditarik satu garis, anggap saja garisnya X. Gitu kan ya. A elemen M, B elemen N, tarik satu garis. Maka titiknya sama ini, titiknya sama-sama A, sama-sama B, kan harusnya membentuk satu garis yang sama ya, Bunda Letul ya. Nah, membentuk garis yang sama, X. Padahal apa? Diketahui bahwa garis yang melalui A dan apa namanya B ini adalah harusnya garis yang melalui itu harus berbeda, gitu ya, berbeda. L dan M itu berbeda. Itu ada yang mau ditanyakan, Bu Sinta? Monggo. Prof, izin bertanya, Prof. Silakan monggo. Iya, kenapa untuk yang tadi eh, dari pernyataan 1 dan 2 itu sama-sama garis X, Prof? Itu saya masih bingung, kenapa sama-sama Nah, garis X gitu? garis X ini apa ya? Atau sebenarnya gini, ditarik kan jadinya L gitu ya, garisnya L. Artinya garis L dan M itu sama karena titiknya kan sama. Ya, jadi kan berdasarkan apa namanya aksioma insiden satu adalah melalui dua buah titik kan hanya ada ditarik garis satu, hanya bisa ditarik satu garis. Nah, padahal di sini kan garisnya bolehlah di sini jangan, makanya X ini maksudnya ini biar sama begitu ya, biar sama ya. Nah, sebenarnya ini kan L ya, garis L. Yang ini garis M. Tapi sebetulnya apa? Titiknya kan sama, A dan B. Dua buah titik yang berbeda, gitu ya. Padahal aksioma insidensi itu menunjukkan bahwa kalau melalui dua buah titik itu hanya ditarik satu garis. Kok ini kok ada apa namanya? Berarti kan kalau satu garis berarti L itu sama dengan M, gitu ya. L itu sama dengan M atau X, garis X gitulah ya, garis X. Artinya apa? L sama dengan M. Padahal diketahui itu adalah bahwa L itu berbeda dengan M, gitu ya. Artinya apa? Kontradiksi dengan apa yang diketahui. Begitu ya, Mas Hanif ya, tadi yang nanya ya. Nah, begitu. Yang lain, ini paham apa mboten niki? Biar ini. Jadi X ini hanya mengungkapkan tuh sebuah garis lah ya. Nah, sebuah garis gitu ya, sebuah garis. Ya, sebuah garis gitu ya. L itu adalah mengungkapkan sebuah garis. Jadi gini ya, A itu elemen L, B itu elemen L. Ini kan jadi sebuah garis. Paham sampai sini? Paham? G. Sama juga ini A itu elemen M, B ini elemen M. Kan jadi sebuah garis kan? Iya.
Ya, Prof. Titiknya A Paham. dan B sama kan? Berarti apa? Garis yang terkonstruksi di sini dengan garis yang terkonstruksi di sini harusnya itu satu berdasarkan teorema insidensi yang pertama. Gitu ya. Ya, Nah, paham, artinya Prof. apa? Garisnya itu sama, yaitu X lah. Makanya saya bilang X. Gitu ya. Padahal yang diketahui apa? Yang diketahui bahwa apa? L dan M itu berbeda. Gitu ya. Padahal anggap saja X1 lah. Apa sih? Ya udah X1, X2 lah. X1, X2 ya. Supaya menandakan X1 di sini X2. Gitu ya. Ya, X1, X2. X1, X2 berarti kan satu garis yang sama. Padahal diketahui garis L dan M itu berbeda. Begitu? G? Paham? G? Paham, Prof. Terima Paham kasih, sih? Prof. Oh, G, G, G. Jadi begitu, G. Nah, siap. Oke. Jadi, kalau ada dua buah garis yang berbeda atau tidak sejajar, tadi kan bahasanya tidak sejajar ya. Nah, berbeda dan tidak sejajar, maka apa namanya hanya memiliki satu titik. Nah, atau dengan kata lain, dua buah garis itu berpotongan di satu titik, gitu ya. Oke, baik. Itu proporsi yang pertama ya. Nah, proporsi yang kedua, ketika ada tiga buah garis yang berbeda, maka apa? Not concurrent. Nah, concurrentnya terhadap siapa? There exist three distinct lines that are not concurrent. Jadi, ada tiga garis yang berbeda yang tidak sama-sama di satu titik. Not concurrent berarti tidak memiliki titik sekutu ya. Nah, jadi kalau ada tiga buah garis yang berbeda, itu tidak mungkin dia concurrent, memiliki satu titik sekutu. Itulah bahasa lainnya begitu ya, bahasa lainnya begitu. Jadi kalau kayak gini kan ada pak concurrent nih. Wah, tiga garis yang berbeda gitu ya. Gitu kan ya. Pak, ini kan ada tiga garis nih, Pak. M, M, N, ini kan concurrent. Nah, gitu ya. Nah, maksudnya tadi berdasarkan makanya kan berdasarkan teorema yang ada kan ya. Nah, jadi berdasarkan aks paralel yang ada bahwa tiga titik yang berbeda itu pasti ada satu titik yang non koliner di sebuah garis. Nah, sekarang kita coba buktikan ya. Jadi there exist three distinct lines that are not concurrent. Jadi preposisi preposisi 2.2 nggih. Nah, preposisi 2.2 ada tiga garis yang berbeda beda yang tidak yang tidak concurrent. Concurrent apa? Bersekutu lah ya. Bersekutu itu aja. Tidak are not concurrent. Oke. Bagaimana kita membuktikannya? Jadi diketahui ada garis L, diketahui garis L, M, dan N berbeda. Gitu kan ya? Berbeda. Akan dibuktikan bahwa ketiga garis tidak memiliki
titik sekutu. Kan itu ya. Sekutu. Oke. Bukti yang pertama, garis L dan M berbeda. Nah, garis L dan M berbeda. Maka garis L dan M berbeda. Maka ada dua kemungkinan ya. Dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Yaitu apa? L sejajar M, gitu ya. Dan L berpotongan dengan L berpotongan dengan M. Oke, sampai sini. Nah, yang pertama, untuk L sejajar M, maka L dan M tidak memiliki sekutu. Itu kan ya, tidak memiliki sekutu. Oke? Ya. Yang kedua, untuk L berpotongan dengan M, maka ya hanya memiliki satu titik sekutu. Hanya memiliki satu titik sekutu. Nah, ini apa? Berdasarkan apa? Preposisi 2.1. Ya, hanya memiliki satu titik sekutu. Misal titik sekutunya adalah A, gitu ya. Nah, titik A. Oke. Nah, sekarang kita ambil yang kedua, ambil garis L dan N. Nah, dan N, gitu ya. Garis L dan N. Jadi A itu adalah titik sekutu dari L dan M. Nah, nanti tinggal membuktikan apakah nanti titik sekutu L dan N itu sama dengan titik sekutu L dan M. Kalau sama kan berarti apa? Teorema terbantahkan. Tapi kalau berbeda, teorema terbukti. Maka apa? Maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, L sejajar N. Ini jelas ya. Maka jelas L dan M, L dan N tidak memiliki sekutu. Itu ya. Terus yang kedua, untuk L berpotongan dengan ya, L berpotongan dengan N. Maka L dan N memiliki satu titik sekutu. Ini berdasarkan preposisi 2.1, misalkan B. Pertanyaannya, sekarang yang mau dibuktikan kan, selanjutnya akan dibuktikan bahwa A itu apa? Berbeda dengan B. Nah, selanjutnya ya. Selanjutnya gitu. Kalau dia sama berarti apa? Wah, berarti kan B itu ada di L, ada di N, dan ada di M. A sama dengan B. Kalau berbeda berarti dia tidak memiliki satu titik sekutu yang sama. Oke, ada yang mau menjelaskan apakah A dan B berbeda? Mencoba. Akan dibuktikan bahwa A dan B berbeda. Benar, Prof. Sebentar, sebelumnya saya mau tanya dulu. Kan di sini kan preposisinya itu kan ada 3 garis yang berbeda gitu ya. Kalau
karena karena preposisinya itu hanya menyatakan ada gitu. Boleh nggak pembuktiannya gitu hanya dengan memberikan satu buah contoh gitu, Prof? Ya. Satu buah contoh ya. Satu buah contoh Mas Elkan. Misalnya kita ambil tiga buah garis di mana L sejajar M dan sejajar juga dengan N, di mana L tidak sama dengan M, tidak sama dengan N. Ya, tidak ada titik sekutu. Nah, ya terus. Nah, karena L sejajar M maka tidak memiliki titik sekutu. Karena L sama dengan M dan L tidak sama dengan M, berarti dia tidak memiliki titik sekutu. Iya betul begitu, Prof ya. Dan karena L sejajar N dan L tidak sama dengan N, maka L dan N juga tidak konkuren. Begitu juga M dan N, karena M sejajar N dan M tidak sama dengan N, maka M. Oh ya, nah, bisa juga. Coba. Nah, coba kan kan L tidak sama dengan M, tidak sama dengan N kan gitu ya. Ya, ini nih saya tangkap logika gitu ya. Kejadian yang pertama gitu ya. Ya, kejadian yang pertama, ketiganya saling sejajar gitu ya. Iya, Pak Abdurrahman. Iya begitu, Prof. Ya, ini kan pasti tidak ada titik sekutu kan. Ya, Terus kemungkinan yang kedua, ini contoh satu-satu kan, jadinya kan satu-satu ya. enggak, Karena Prof. Maksud saya karena preposisinya ini hanya menyatakan eh, ada tiga garis yang berbeda gitu. Kalau ada gitu ya, berarti kita hanya menunjukkan bahwa memang ada gitu tiga titik, tiga garis yang tidak konkuren. Jadi menurut saya apakah saya mau nanya apakah dengan memberikan satu contoh saja cukup untuk membuktikan bahwa itu ada gitu, Prof? oh gitu. Jadi dalam jadi yang dimaksud dengan Mas Lutfi itu adalah counter example, counter example. Counter example itu ketika kita mau membuktikan counter example kan mananya contoh yang salah, Mas Lutfi. Enggak, Prof. Maksud saya kan ini kan preposisinya kan mengatakan bahwa ada tiga garis yang mana garis tidak saling konkuren gitu. Nah, di sini dia hanya preposisinya itu hanya mengatakan ada gitu dan kita membuktikan ada itu apakah bisa hanya dengan memberikan satu contoh gitu kan karena sudah ada contohnya berarti dia ada gitu loh, Prof. Maksud saya begitu. Oh gitu. Jadi kalau dalam geometri nggak ada itu harus dibuktikan secara umum gitu, Mas Lutfi. Tapi Iya. berbeda dengan counter example. Kalau counter example begini, ini sebetulnya kalau counter example itu sebaliknya, gitu, Mas Lutfi. Semua bilangan prima adalah ganjil. Nah, itu kan semua ya. Katanya semua. Oke. Semua bilangan prima adalah ganjil. Nah, itu bisa langsung counter example tuh tunjukkan saja. Dua bilangan prima, dua bilangan genap. Berarti langsung batal tuh karena preposisinya adalah semua. Gitu, gitu. Nah, kalau ada ini kan artinya apa? Kita perlu adanya yang seperti apa, gitu. Nah, jadi justru ini ketika kan ini ada tiga buah garis berpotongan di satu titik, gitu ya. Ini kan ada juga ini. Ada tiga buah garis yang berbeda, tapi ini memiliki lingkaran, gitu ya. Tapi preposisi ini berdasarkan akibat-akibat itu, begitu ya. Untuk tadi menjustifikasi tadi, ya bahwasanya kalau ada tiga buah garis itu tidak mungkin, gitu ya, memiliki akan current, menjadi memiliki titik sekutu, gitu ya, kan current secara bersama-sama. Kalau misalnya preposisinya bunyi kalau ada tiga titik berarti tidak punya titik konkuren berarti batal dong, Prof, dengan contoh yang ini. Hukum Pitagoras, gitu ya. Berarti ini sebagai P-nya P maka Q, kan gitu ya. Ini adalah sebagai apa namanya informasi ya atau hal-hal yang ini Q-nya itu yang nanti kita akan buktikan. Gitu.
Pak Latif, Pak Lutfi. Ya, jadi kalau kita hanya ada sebuah garis yang tidak ada tiga buah garis yang berbeda yang tidak memiliki sekutu, terus kita tunjukkan, nah, kita tunjukkan. Nunjukinya bagaimana Pak tadi Pak? Mohon maaf, nunjukinya Nunjukinnya Pak. Nunjukinnya kita ambil L sejajar M sejajar N dengan L tidak sama dengan M tidak sama dengan N. Gitu, Nah, Prof. ya kayak tadi ini L dan M saja. Ya, ini kan bisa saja kondisinya yang bisa seperti ini, bisa saja. Bagaimana dengan kondisi lain? L tidak sama dengan M, tidak sama dengan N. Apakah kalau ini kondisi satu ya, contoh satu. Ini memang dia tidak akan kanan ya. Tapi bagaimana dengan kondisi yang lain yang memenuhi bahwa L tidak sama dengan M, tidak sama dengan N? Pertanyaannya itu. Nah, gitu ya, Pak Lutfi. Membuktikan kan harus bersifat umum. Iya, Begitu. oke, Prof. Siap. Terima kasih. Jadi, kalau dalam pembuktian memberikan contoh itu namanya menunjukkan. So. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, so that, nah, tunjukkan bahwa, nah, itu boleh tuh memberikan contoh. Tapi kalau proof itu harus bersifat umum, gitu ya. Makanya kan di sini kan ada dua kejadian kan, Pak apa namanya, Lutfi, ya, gitu kan. Nah, sekarang siapa yang bisa menunjukkan bahwa tadi ya, bahwa A itu tidak sama dengan ya, A itu tidak sama dengan B. Jadi ketika ada sebetulnya kan kalau digambarkan kan begini. Ini L, ini M, ini N, anggap saja ini A, ini B kan. Kalau mau digambarkan, kan tunjukkan bahwa ini berbeda. Nah, bahwa A itu berbeda dengan B. Hmm. Ini ada kaitannya dengan ini nggak sih, Prof? Dengan aksioma insidensi 2? Ya pasti ada, karena ini kan turunannya. Iya. Nah, gimana? Kalau di logika saya kan L ini berpotongan dengan M ya tadi. Jadi dia punya titik sekutu di A kan. Hmm. Terus habis itu sementara yang keduanya tadi L berpotongan di N, maka dia ada titik sekutu di B. Nah, kalau misalnya berkaca lagi pada aksioma insidensi, setiap garis L terdapat setidaknya dua buah titik yang berbeda pada L kan. Nah, gimana ya bicaranya? Jadi, Saya eh, kasih clue-nya nih. Coba eh, gunakan clue-nya itu, gunakan ini yang tadi apa namanya. Sebetulnya bisa juga pakai ini 2.1. Jadi pakai iya, kontradiksi. Andaikan A itu sama dengan B, kan gitu ya. Andaikan mm, itu A sama dengan B, maka berarti apa? L itu kan ada dua buah titik yang berbeda, ada dua buah garis yang berbeda kan? Ya, iya, tidak paralel, hanya mm-mm. ada di satu titik kan? Gitu. Ini, Jadi mm, misal A sama dengan B, gitu ya. Misal A yang mau dibukakan tidak sama dengan, berarti ininya berarti apa? Sama dengan, misal A sama dengan B, maka apa akibatnya? Maka A apa namanya, berdasarkan berdasarkan preposisi preposisi 2.1 ya, berdasarkan preposisi 2.1 ini melibatkan dua garis yang berbeda. Berbeda berarti hanya melibatkan dua garis yang berbeda, yaitu misal L dan M, sehingga apa? Sehingga A itu eh, sekutu L dan M, gitu ya, dan B juga sekutu apa, L dan M.
gitu ya. Padahal yang diketahui yang sekutu L dan M itu hanya yang sekutu L dan M itu hanya Hanya titik A, A, titik A aja. gitu kan, hanya titik A. Jadi hal tersebut bertentangan dengan anggap saja ini, aduh ini pernyataan ya, pernyataan ini gimana nih? Ini pakai satu begini, ini anggapin ini pernyataan, anggap saja pernyataan apa? Ini sudah ada titik-titik begini ya, pernyataan satu gitulah ya, pernyataan satu, satu pakai huruf. Ini pernyataan dua, gitu ya. Jadi kalau A dan B itu sama, maka hanya melibatkan dua buah garis kan? Kalau preposisi Mm-mm. 2.1 kan gitu kan, ada dua baris garis berbeda, maka hanya ada satu titik yang concurrent kan, gitu ya. Hanya ada satu titik kan, ada. Maka berdasarkan ini, maka dia, ya dia bahwa apa? B juga L dan N, hal tersebut bertentangan bertentangan dengan pernyataan satu ya, pernyataan satu, sehingga asumsi asumsi A itu sama dengan B salah. Itu ya. Ini misalkan pernyataan yang ketiga. Pernyataan ketiga kan. Berarti dari pernyataan satu, dua, dan tiga terbukti bahwa gitu ya, terbukti bahwa tidak ada titik sekutu antara L, M, dan N. Gitu nggak? Gitu, benar lah. Betul nggak? Ya, sepakat, Betul nggak, Prof. Pak Lutfi? Baru kebayang. Ha. Pak Lutfi, betul nggak? Karena di buku nggak ada pembuktiannya. Masih mencoba meresapi, Prof. Bu Sinta gimana, Bu Sinta? Di buku kan nggak ada pembuktiannya ya. Di buku ya hanya preposisi-preposisi saja kan. Tapi kalau preposisi kan harus bukti. Gitu. Berarti ini secara alur sebenarnya mirip kayak pembuktian 2.1 juga ya, Prof. Ya, mereka kan menggunakan preposisi yang sesat. Tradiksi ya. Mm-mm. Oke, oke. Atau sebetulnya kan gini, bisa saja kita menggunakan aksioma yang ada bahwa kalau A dan B berbeda, maka kan hanya bisa ditarik sebuah garis kan. Ya, kalau A dan B berbeda kan hanya bisa ditarik sebuah garis kan, berdasarkan teorema insidensi yang pertama, yaitu garis apa yang melalui A dan B, ya hanya sebuah garis ini saja L misalkan. Tidak mungkin dia nanti garis N gitu ya. Nah, gitu ya, itu bisa juga. Atau kalau mau kita mengambil titik potongnya bahwa L dan N titik potongnya A, N dan B titik potongnya B, terus ini titik potongnya C, apakah A, B, C itu bisa ditarik garis berdasarkan teorema yang aksioma insidensi yang kedua, itu tidak mungkin kan garis. Maka A dan B titik sebuah garis, maka A itu berbeda dengan B, berbeda dengan C, itu juga monggo sama. Jadi prinsipnya bahwa dalam pembuktian itu adalah menggunakan apa aksioma-aksioma teorema sebelumnya dan sesuai dengan alur logika. Alur logikanya apa rule-nya? Yang kemarin itu ada jika maka P maka Q, gitu kan ya? Nah, gitu ya alur logikanya. Tapi kalau pembuktian dengan cara ini masuk yang cara begini, masuk. Masuk. Oke, Prof. Tapi Nih, pelan-pelan maksudnya proses. ya, biar sampai lagi nggak apa-apa. Ya, Iya. namanya juga belajar. Saya juga kadang-kadang membuktikan juga kalau nggak diresapi. Baik, preposisi yang, wah ini kok bahas preposisi aja udah sampai jam 7:30 ini. Nah, mau pilih yang mana nih? Nah,
Yang ketiga, untuk setiap garis setidaknya ada apa ini? Untuk setiap garis at least satu titik yang tidak ada di titik tersebut. Setidaknya ada satu titik yang tidak ada di titik tersebut. Siapa yang membuktikan? Untuk setiap garis nih, Pak, for every line, berarti untuk semua garis itu setidaknya ada satu titik yang tidak ada di titik tersebut atau non koliner pada titik tersebut. Monggo, siapa yang mau mencoba membuktikan? Jadi preposisi 2.3, preposisi 2.3 untuk setiap garis setidaknya gitu ya ada satu titik ya, titik yang non koliner gitu aja disederhanakan ya, yang non koliner. Setidaknya ada satu, at least ada satu. Setidaknya ada satu. Jadi kalau diketahui garis L, maka akan dibuktikan bahwa setidaknya ada titik A non kolinier terhadap garis L. Gitu ya. Oke, monggo silakan. Ada yang membuktikan? Siapa yang mau mencoba? Atau saya kasih waktu 5 menit lah untuk coret-coret. Ya, nanti harus ada yang mencoba membuktikan. Gitu, gitu ide gagasannya. Jadi setidaknya ada titik A non koliner terhadap garis L. Jadi kalau ada garis L, setidaknya at least ada titik A. Setidaknya berarti apa? Minimal gitu ya, Bu Nurlailatul ya. Minimal ada satu titik A yang tidak pada garis L. Nah, itu setidaknya. At least. Gimana Pak Ahmad Syafuddin? Fitro, Pak Muhammad Najib. Nah, ini yang off cam ini mencurigakan ini, tidak mendengarkan. Pak Joko Dwi Prasetyo. Oh kan. Iya, Prof. Silakan coba. Gimana buktinya ini? Kira-kira ide gagasan untuk membuktikan itu. Kan kalau aksioma yang pertama kan dua buah garis, dua buah titik yang berbeda, hanya ada satu garis. Insidensi yang pertama. Insidensi yang kedua, satu garis setidaknya ada dua titik yang koliner. Teorema yang ketiga, insidensi yang ketiga, jika ada tiga buah titik yang berbeda, maka no line, tidak ada garis yang apa namanya bisa kita melalui tiga buah titik tersebut. Setidaknya ya, setidaknya. Kalau misalnya gini, Prof, Hmm. pakai garis lain boleh nggak, Prof? Ya monggo saja, monggo boleh saja, boleh. Yang Bisa. penting logika ininya. Oke, misalnya ada garis, misalnya ada garis L gitu ya, dan ada garis M tidak sama dengan L, dan M sama dengan M tidak sama dengan L, dan M sejajar L. Terus kemudian ada titik A di M, karena M sejajar L, maka A tidak berada di L. Kalau gitu bisa, Bro. Nah, nanti menjustifikasi, bolehkah kita membuat, oh maksudnya ini ya, bukan bukan alur logikanya gini ya, kalau pas apa tadi Pak, saya punya ini ada garis F, terus Ada garis gimana? M, Nah, terus ada garis M saja. ada garis M sejajar L dan tidak sama dengan L.
Ya, Dan ada titik A di M. ya, ambil titik A di M. Nah, karena M sejajar L dan M tidak sama dengan L, maka A tidak ada di M. Nah, iya. Itu logikanya masuk, cuma nanti di ini, maksudnya mendasarkan misalkan eh, ada garis L, maka ada garis sejajar. Nah, untuk menjustifikasi ada garis sejajar itu menggunakan insidensi yang mana, preposisi yang mana gitu loh. Ya, paham nggak? Jadi Saya boleh misalkan, coba nggak, Pak? Paham, Prof, paham. Terima nah, kasih. monggo silakan, monggo siapa yang mau nyoba. Tapi coba aja ya, Pak ya. Saya nggak tahu benar apa enggak nih. Ya, coba Wah, saja kita sama-sama ini. Monggo. eh, contohnya gini, saya punya dua langkah sih. Kalau step satu misalnya saya menggunakan aksioma dua, Hmm, yang menyatakan bahwa garis L itu contains at least 2 points. Jadi kayak mengandung minimal 2 titik ya. Jadi saya misalkan kalau A di L dan B juga di L. Jadi A Oke, ya. elemen L, B elemen L. Nah, dari step 2, saya mau step yang kedua, berdasarkan aksioma 3, there Hmm, exists 3 points that are not collinear. Jadi ada 3 poin yang tidak segaris ya Pak ya. hmm, Jadi itu menyatakan bahwa titik yang ketiga yaitu C itu tidak berada di L, gitu hmm. Pak. Nah, Bisa, jadi ya. eh, karena A, B, C eh, tidak berada satu garis dalam waktu yang sama, maka terbukti preposisi 23 bahwa for every line there is at least 1 point not lying on it. Jadi Oke, A sama B-nya elemen L, tapi C-nya nggak elemen L. Itu berdasarkan aksioma 2 sama 3. Benar nggak, Pak? itu bisa. Jadi betul ya. Jadi yang pertama misalkan ya, yang pertama berarti apa? Garis L berdasarkan berdasarkan aksioma insidensi yang kedua ya. Ya, maka ada 2 titik yang berbeda ya. 2 titik. Ada minimal 2 titik Ya, dalam satu ya garis. ada 2 titik yang berbeda. A dan L, A dan B di L kan gitu ya. A dan B yang berbeda di L. Itu bisa ke situ juga bisa gitu ya. Tuh. Terus ini yang Oh, pertama ya. ya, Axioma yang insidensi. Yang kedua berikutnya menggunakan aksioma 3. Saya menggunakan simpul. Aksioma 3. ya, ambil gitu ya. Ya, Ambil titik C titik C. di mana Mm, A itu berbeda dengan C, C dan berbeda dengan B, berbeda dengan C. C. Gitu ya. Mm. Maka berdasarkan Aksioma 3. aksiomatika bisa aksiomatika, Mm. maka C A, tidak. B dan C gitu ya, Mm, dan C tidak pada garis yang sama gitu ya, sama. tidak Ya. pada garis yang sama, garis yang sama, sehingga dapat dikatakan C pada garis yang lain kan, atau artinya atau pada garis yang lainnya Mm. artinya C not Not collinear. elemen L. Ya, Mm. terhadap L. Itu juga bisa ya, bisa nggak? Jadi gitu Pak Lutfi. Sebenarnya Pak Lutfi juga bisa, cuma setiap statement itu harus mendasarkan pada aksioma atau gitu. Gitu ya. Jadi Ya, Prof. kalau ada garis L berdasarkan aksioma yang kedua kan ada. Selama ini kan kalau kita membuktikannya ambil 2 titik pada L gitu ya. Ya, kalau kita membuktikan selama ini gitu ya, ambil 2 titik pada L. Dalam geometri ini harus mengambil 2 titik karena L itu dasarnya apa? Aksioma 2 ya, insidensi. Terus
ambil titik C di mana A berbeda B berbeda C, kan 3 buah titik yang berbeda. Berdasarkan aksioma 3, maka apa? Tidak bisa ditarik garis, kan itu satu garis kan. Dengan kata lain apa? C itu pada garis yang lain. Nah, kalau C itu pada garis yang lain artinya apa? Tentunya dia non linear. Nah, itu sudah mulai nyambung. Ya, nyambung lah ya. Oke. Nah, ini preposisi yang kedua sudah. Yang keempat ya tadi. Preposisi 2.5. Untuk setiap poin P, setidaknya ada 2 garis yang melalui P. Ya. Jadi kalau ada titik, setidaknya ada 2 garis yang melalui P. Kan ada banyak garis, tapi setidaknya ada 2. Monggo itu nanti dikerjakan di rumah. Gitu. Nah, dikerjakan di rumah. Baik. Ada yang mau ditanyakan dulu, Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan? Prof, Ini yang terkait 2.4, Prof, belum. Prof, 2.4. ya. Untuk setiap apa nih titik setidaknya ada, untuk setiap titik setidaknya ada satu. Nah, untuk setiap titik setidaknya apa? Ada satu garis yang melalui. Ini antara 24, 25 ini hampir ini. Untuk setiap titik setidaknya ada garis yang tidak, mohon maaf, ada garis yang tidak melewatinya. Jadi kalau ada titik, setidaknya ada satu garis yang tidak melewatinya. Gitu ya. Ada garis yang tidak melewatinya. Kalau yang 5, untuk setiap titik, setidaknya ada 2 garis yang melalui. Nah, itu ya. Monggo nanti di rumah, Pak Lutfi, di, apa namanya, dicoret-coret itu kakak saya. Baik, untuk model ini mungkin nggak terlalu banyak saya bahas ya. Untuk model-model nanti ada AFID segala macam, ini kayak arahnya nanti ke ini, apa namanya, topologi. Topologi. Nah, di sini. Tapi prinsipnya gini, untuk model ini, Bapak Ibu sekalian, garis di geometri kan kita ini kan saja kan, garis L gitu ya. Ini kalau geometri Euclid kan digambarkan gitu ya. Nah, kalau di topologi itu nanti dia harus disimbolkan. Makanya di sini ada istilah menggunakan apa di sini. Nah, kalau dibaca di bukunya itu dia dibuat menggunakan image dot and long disease. Nah, gitu ya. Dengan sebuah titik dan eh, dengan sebuah titik dan sebentar, ini saya lupa ya. Long disease. Tanda hubung ya, gitu ya. Nah, dengan menggunakan tanda hubung ya. Jadi kalau di geometri ini kita gambar. Contohnya gini ya. Kalau titik itu kan disimbolkan dengan angka ya, huruf ya, huruf kapital. Gitu kan, kalau garis kan kecil. Nah, ini A, B, dan C ini kan 3 buah apa huruf gitu ya. Ini menyatakan, yang masing-masing menyatakan adalah titik. Nah, bagaimana dengan line? Kalau line berarti kan setidaknya ada 2 buah titik kan. Berarti L itu dinyatakan begini. L itu dinyatakan A, B. Nah, itu ya. Mananya apa? L itu adalah garis yang melalui titik A dan titik B. Begitu ya. Nah, jadi kalau ada 3 buah titik, himpunan, ya, himpunan A, B, C, 3 buah huruf, ya. Ini disebut, ini kita sebut dengan titik, maka garis itu adalah subset himpunan, subhimpunan, ya, yang berisi 2 huruf AB, AC, BC, gitu ya. Nah, berarti ini maknanya adalah garis, satu garis, yang ini satu garis, dan ini garis yang lain. Ya. Jadi titik A ini diinterpretasikan apa? Insiden, ya. Ada insiden itu ada ya terjadi di garis, di sebuah garis. Jika apa? Merupakan member ya, anggota dari himpunan subsetnya.
Misalkan gini ya, AB berarti titik A itu ada di garis tersebut. Tapi ada garis AC begini, maka titik B ini tidak pada garis yang pada AC. Gitu ya. Ini model-model. Nanti ini digunakan ketika kita apa ya? Jadi kalau di buku lain, nanti ketika kita membahas tentang teorema betweenness ya, dia menggunakan simbol-simbol ini. Gitu ya. Dan seterusnya lah ya. Dan seterusnya. Nah, nanti di sini ada isomorfisme ya, hiperbolik, seterusnya. Nah, kita ambil yang ininya saja lah, yang apa namanya teoremanya yang ada. Ini affine projective, ini nanti di apa namanya proyeksi di ini. Nah, saya pengen langsung ke apa namanya tadi kan bahwa sebuah geometri itu yang pertama ada geometri insidensi. Ya. Yang kedua itu ada geometri. Nah, ini Hilbert axioma. Nah, bab 3 ke Hilbert axioma di sini dituliskan bahwasannya. Nah, di sini aksioma Hilbert itu dibagi menjadi 4 grup aksioma. 4 grup, 5 grup ya, 5 grup aksioma. Yang pertama insiden, geometri insiden, terus aksioma betweenness, aksioma kekongruenan, aksioma kekontinuan, dan aksioma kesejajaran. Jadi kalau belajar geometri, gitu ya, geometri apa namanya Euclid, ya, itu setidaknya ini nih 5 aksioma ini yang bisa kita pegang untuk sebuah sistem aksiomatis ya. Jadi ada geometri insidensi betweenness. Nah, tadi insidensi kan sudah menjelaskan kan ya bagaimana dua titik. Nah, pertanyaannya si Hilbert itu mempertanyakan kalau ada titik A, titik B, ada nggak titik di antara A dan B? Kalau Mungkin ada. nah, mungkin ada. Ada Pak titik C. Nah, gimana kita menjustifikasi bahwa C itu di antara A dan B? Nah, itu ditanyakan juga itu. Ya kalau secara apa namanya gambar kan pasti ada kan, tapi di sistem maksimalnya ditanyakan itu. Kalau ada sebuah segitiga A, B, C sama kaki, gitu ya. Kita bisa membuat garis bagi terhadap sudut C nggak, Pak? Kalau Pak Businto. Ini segitiga ABC adalah segitiga sama kaki. Bisa nggak kita membuat garis bagi terhadap sudut B? Bisa nggak? Kan bisa saja kan? Garis bagi ini sama, pasti memotong di sini. Nah, ini ditanyakan ini, apakah garis bagi ini memotong di AB? Oke, memotongnya di mana? Di sini. Kok nggak di sini? Memotongnya itu ya. Nah, itu di buku nanti dibahas ya. Dibahas. Itu di halaman nanti di halaman 73 ya, aksioma betweenness ya, aksioma betweenness. Oke, aksioma betweenness. Nah, ini kita mulai dari aksioma betweenness. Jadi kita membutuhkan aksioma ini untuk mempertimbangkan apa? Bagaimana membuktikan teorema yang basisnya adalah apa namanya sebuah eh, sudut ya, ya, dua buah sudut yang eh, dinyatakan di sini di segitiga sama 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 kaki di sini. Nah, kita kan biasanya membuktikan ya bahwa diberikan segitiga ABC di mana AC itu kongruen dengan BC. Artinya segitiganya adalah sama sama kaki atau isosceles triangle. Buktikan bahwa sudut A itu sama dengan sudut B. Oke. Sudut A sama dengan sudut B. Biasanya kita membuktikannya bagaimana, Bapak Ibu? Biasanya kan buktinya kan kayak gini kan. Saya tarik garis bagi terhadap C. Gitu ya. Ya.
Sehingga ini sudutnya sama. Setelah itu apa? Lihat segitiga ADC dan segitiga BDC. Sisinya sama, sudutnya sama, sisinya sama, maka segitiga ADC kongruen dengan segitiga BDC. Apa itu? Sisi, sudut, sisi. Kan begitu nggak? Ya, kita membuktikan begitu. Ya, sisi, sudut, sisi. Nah, inilah buktinya lah ya. Sehingga karena ini kongruen, maka unsur-unsur yang lain kongruen. Sudutnya yang di sini kongruen, yang di sini juga kongruen. Jadi sudut A kongruen dengan sudut B. Terbukti. Kan begitu ya? Nah, ini buktinya. Biasanya seperti itu. Nah, di sini apa? Mempertimbangkan pada langkah pertama bahwa kita bisa menjustifikasinya setiap sudut memiliki apa? Bisektor. Garis bagi. Ini merupakan pernyataan yang benar apabila kita sudah membuktikan secara separately. Separately itu apa? Bapak Ibu, separately itu apa? Membuktikan secara Terpisah, Pak. terpisah-pisah, gitu ya. Nah, jadi pernyataan ini benar, jadi korek ya. Ketika apa? Kita membuktikan secara terpisah. Tetapi, ya, bagaimana di sini ada pernyataan? Bagaimana kita apa namanya bahwa bisektor, bahwa garis bagi sudut C itu bertemu di AB. Bagaimana kita menjustifikasi bahwa ini kan tadi nih, ini kan bisektor nih, garis bagi sudut C ini bertemu di AB. Siapa yang menjustifikasi? Gitu ya. Nah, siapa yang menjustifikasi? Gitu kan? Atau ya, bagaimana kita mengenali bahwa titik potong D itu terletak di antara A dan B? Gitu ya. Karena segitiga itu kan, Bapak Ibu, ini kalau saya perkecil nih dengan panjang yang sama, itu kan segitiga juga kan? Ini kalau saya perkecil dengan panjang yang sama, kan segitiga sama kaki juga kan, Bu? Gitu. Ini kalau kita kecil sama kan segitiga sama kaki juga kan? Ini kecil sama kan segitiga juga kan? Artinya A dan B itu kan sebetulnya kan kita tidak bisa ketika A tidak sama dengan B dalam satu garis, kan kita tidak bisa menggambarkan, Pak. A-nya di sini, B-nya di sini, ya itu biar mudah saja. Kan serapat-rapatnya B juga di sini kan. Yang penting dia berbeda. Ya nggak, Bapak Ibu? Ya. Nah, makanya perlu bahwa garis bagi itu terletak di antara A dan B itu justifikasinya dari mana? Pak, itu kan sudah jelas. Iya, iya sudah jelas kalau ini ukurannya panjang nih. Ya. Tapi kalau dia rapat, rapat, di mana A dan B berbeda, nah, kan kita perlu justifikasi bahwa tadi garis baginya itu terletak di antara A dan B. Begitu, gitu. Nah, hanya perlu sebuah yang namanya aksioma betweenness atau antara. Gitu ya. Nah, sini. Oke. Nah, aksioma betweenness ini, Bapak Ibu sekalian, notasinya begini. A bintang B bintang C. Jadi pakai bintang nih. A bintang B bintang C ini apa namanya? Kalau dituliskan dalam bentuk statement, bacanya apa ini? A itu B itu terletak antara A dan C. Gitu ya. Jadi kalau ada C bintang A bintang D, mananya apa? A itu terletak di antara C dan D. Gitu. Nah, jadi bahasanya begitu. Jadi A bintang B bintang C, A bintang B bintang C ini dibaca apa? A itu B itu terletak antara A dan C. Gitu ya. Oke. Nah, ada satu, dua, berapa nih aksioma? Ada tiga, betul ya. Nah, aksioma between, nah, satu, dua, tiga ya. Ada tiga aksioma betweenness.
Yang pertama, aksioma Petrus yang pertama, jika A bintang B bintang C, maka ya, jika A bintang B bintang C, maka apa? A, B, dan C tiga titik yang berbeda, gitu ya. Tiga titik yang berbeda, ya, yang terletak pada garis yang sama. Jadi kalau ada statement A bintang B bintang C, ini mananya apa? A, B, C itu tiga buah titik yang berbeda dan segaris. Ya, kalau digambarkan begini, A, B, C, ini dituliskan A, bintang B, bintang C. Gitu ya. Jadi aksioma yang pertama adalah jika A bintang B bintang C, maka apa? A, B, C itu adalah tiga titik yang berbeda dan semuanya ya berbeda, semuanya terletak pada garis yang sama. Gitu ya, garis yang sama. Dan bisa ditulis apa? C bintang B bintang A. Nah, itu bolak-balik lah, boleh ya. Bisa ditulis C bintang B bintang A. Gitu ya. Jadi A bintang B bintang C bisa ditulis C bintang B bintang A. Kalau yang satunya bacanya dari kiri ke kanan, yang ini dari kanan ke kiri. Gitu ya. Jadi maknanya itu, yang pertama. Gitu ya. Jadi kalau ada A bintang B bintang C, maka maknanya apa? A, B, C berbeda dan terletak pada satu garis. Itu aksioma yang pertama. Oke. Nah, di sini ya. Jadi kalau A bintang B bintang C, ini A tidak sama dengan B, tidak sama dengan C. A, B, C ada di garis, anggap saja nih L, gitu ya. Garis L. Oke. Terus sampai di sini, aksioma yang kedua, sebentar ini. Jadi bagian yang pertama ini mengisi, nah di sini kan mengisi gap ya, yang telah dituliskan pada latihan 6 gitu ya. Yang kedua, C bintang B bintang A ya. Ini sebetulnya apa namanya? Terletak di antara A dan C, sama-sama terletak di antara A dan C. Ini akan sama terletak di antara C dan A. Sama ya, baca sama. Oke. Yang kedua ya, yang kedua diberikan dua titik yang berbeda, B dan jadi kalau ada dua buah titik yang berbeda, maka ada titik A, C, dan E pada BD sehingga A bintang B bintang D, B bintang C bintang D. Nah, gambarnya begini, Bapak Ibu. Jadi kalau ada dua titik yang berbeda, ada L lah ya, B, D, BD ini dua buah titik yang berbeda, itu kan ya, dua buah titik yang berbeda. Maka ada tiga buah titik yang lain, ya. Ada tiga buah titik yang lain, yaitu apa? A, C, dan E, sehingga apa? Saya bisa letakkan begini, A, C, dan E, sehingga apa? A, bintang B, bintang C, bintang D, bintang E, gitu ya. Nah, atau kalau mau tiga-tiga ya A bintang B bintang C, C bintang D bintang E, gitu ya. Atau B bintang C bintang D, B bintang C bintang D, boleh ya. Jadi begitu ya. Jadi maka di apa namanya di setiap dua buah titik yang berbeda itu ada titik gitu ya. Sebetulnya kan begitu kan? Di setiap dua buah titik yang berbeda itu ada titik, kita nggih, ada titik yang terletak di antara dua titik yang berbeda. Bahasa lainnya begitulah ya bahasa lainnya. Jadi kalau saya punya titik P dan Q, maka apa? Saya punya titik R dan S, gitu ya. Sehingga apa? R bintang P bintang S, atau juga R bintang S bintang Q, atau juga apa? P bintang S bintang Q, gitu ya. Jadi setiap ada dua buah titik yang berbeda, ada titik yang terletak di antaranya. Begitu ya. Nah, itu yang kedua.
Nah, aksioma yang ketiga sekarang. Jika A dan B dan C adalah tiga titik yang berbeda pada satu garis, gitu ya. Nah, ini ada lanjutannya. Ketika A dan B dan C tiga titik yang berbeda pada satu garis, maka apa? One and only one. Hanya maka satu dan hanya satu ya titik yang terletak di antara keduanya. Ya. Jadi tidak bisa nanti kita. Jadi kalau ada titik di sini titik A, B, C sudah berbeda. Jadi kalau ada satu titik A, B gitu ya, dan C kan berbeda pada satu garis F, maka hanya ada satu titik di sini C, D, titik di sini E, gitu ya. Ini kesepakatannya begitu. Untuk menghindari Pak itu kan jaraknya masih panjang Pak. Jadi ini bukan jarak nih Bapak Ibu. Itu kan jaraknya masih panjang, saya bisa di sini E. Ya ini kan sketsa saja. Gitu nggih. Pak Lutfi, coba gambarkan ya. Kan titik A dan B berbeda kan ya bisa saja sedekat mungkin kan A B gitu kan ya sedekat mungkin gitu kan ya ini kan mempermudah kita saja nih A di sini B di sini gitu kan ya menurut betweeners itu hanya ada satu gitu ya di tiap-tiap yang berbeda. Oke Pak Lutfi jadi Siap, Prof. memang kalau menurut saya ini geometri ini itu menjustifikasi secara umum misi biasanya kan kita Bu Ella Nurlela ketika ngajar geometri eh, kan gitu ya. Bisa Pak, segitiga ABC adalah segitiga sama kaki. Ya, kita gambarnya bebas-bebas saja kan. A, B, C sama kaki. Nah kalau ditanya, kalau dikecilin lagi bisa nggak itu segitiganya? Ya bisa, kecilin lagi. Kecilin lagi bisa nggak? Bisa, kecilin lagi. Lama-lama kita puyeng kan, nggak bisa mensketsakan kan. Nah, di geometri ini tuh menggunakan justifikasi itu. Ya, Bu Ella ya. Bu Ella itu ya. Makanya tadi kan, ketika ada dua buah titik yang berbeda pada garis L, titiknya di mana? Apakah di A dan B di sini bisa? Itu kan sebetulnya kan ini rapat sekali sebetulnya, rapat sekali. Ya. Nah, makanya dijustifikasi dalam teorema betweenness ini ya setidaknya ya ada satu titik di antaranya. Begitu Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan ini terkait tentang betweenness? Boleh sedikit, Prof. Ya, monggo silakan. Ya, mungkin ini kan kita kan belum masuk ke pembuktian gitu, Prof. Nah, saya pengen Ya, tanya gitu. Boleh nggak, Prof? Dalam teorema ini gitu, kita membuktikannya tapi ngambil preposisinya yang udah kemarin gitu, entah dari yang tadi, yang insidensi atau dari yang Euclid kemarin itu diperbolehkan nggak, Prof? ya sebenarnya kalau secara umum dalam pembuktiannya boleh sah-sah saja. Misalkan kita menggunakan teorema apa tadi? Aksioma apa namanya tadi? Aksioma insidensi, nah, itu sah-sah saja. Yang penting dia tidak apa secara logika ada preposisi. Makanya belajar tentang sistem aksiomatis sistem aksiomatis itu bergantung buku yang digunakan Pak Lutfi. Pak siapa tadi yang nanya? Pak Lutfi ya. Iya, saya, Prof. Nah, itu bergantung buku yang digunakan. Kalau kita mau menggunakan buku yang ini, ya ikutin pas. Kalau kita menggunakan buku yang lain itu simbolnya beda lagi Pak Lutfi. Gitu ya. Yang terpenting dia alur logikanya ya, alur logikanya. Gitu, gitu. Alur logika. Oke, terima kasih, Prof. Ada lagi Bapak Ibu? Nah, di sini dituliskan nih Bapak Ibu di bawah. Nah, jadi A bintang B bintang C itu bukan kayak lingkaran begini ya. Nah, di sini ya, siklik begini. Jadi sebuah sinar AB didefinisikan sebagai himpunan titik-titik dari segmen AB ya, yang secara bersama-sama semua titik C itu sehingga tadi ya A bintang B bintang C. Jadi tidak muter begini tapi begini kan.
ini A gitu ya, ini B. Maka yang dimaksud ray AB itu atau sinar AB itu adalah saya ambil satu titik sehingga pasti membentuk titik C, membentuk A bintang B bintang C. Jadi, yang dimaksud sebuah sinar AB itu adalah apa? Sebuah apa namanya? Untuk semua himpunan ya pada segmen AB, sehingga apa untuk semua titik saya ambil sebuah titik sehingga memenuhi A bintang B bintang C gitu ya. Nah, itu sinar AB. Sinarnya arahnya sinar AB yang arahnya ke kanan atau sinar AB yang arahnya ke kiri. Berarti apa? Ini A, B gitu ya. Sorry sorry sorry. Ini A, ini B, BA kan jadinya ya sinar BA kan. Jadi saya ambil titik C di sini sehingga apa? C bintang A bintang B gitu ya. Jadi tidak boleh melingkar begini membentuk tidak boleh. Nah, sekarang kita preposisi yang pertama. Nah, ini kebetulan preposisinya ada buktinya ini ya, ada buktinya. Nah, monggo preposisi yang pertama silahkan siapa yang mau menerangkan. Ini ada buktinya ini. Nah, coba dibaca preposisi yang pertama, setelah itu coba diterangkan. Saya tak ambil minum dulu. Nah, coba kasih waktu 5 menit untuk memahami. 5 menit memahami preposisi yang pertama. Untuk setiap titik A dan B, maka ada dua kemungkinan. Ya, yang pertama kemungkinan yang pertama adalah sinar B iris sinar BA itu sama dengan AB. Yang kedua, sinar AB gabung sinar BA itu sama dengan apa? Garis A. Bapak Ibu harus diingat, kalau mau membuktikan ada tanda sama dengan, ini maknanya adalah diimplikasi jika dan hanya jika. Jadi harus dibuktikan ke arah kanan dan juga harus dibuktikan ke arah kiri. Harus dibuktikan ke arah kanan dan harus dibuktikan ke arah jika dan hanya jika. Posisi tidak bisa. Untuk setiap dua titik ada. Sinar AB. Monggo silakan. Menjawab. Jadi ini bukti yang pertama. Nah, Bapak Ibu ini bukti ya. Bukti yang satu dulu ya. Akan dibuktikan bahwa sinar AB iris sinar BA sama dengan AB. Karena ini sama dengan, berarti buktinya harus dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan berarti apa?
dari kiri kanan berarti diketahui AB iris BA. SBA sama dengan, Ntar dulu ini. oh, Jadi kalau ada tanda sama dengan itu dari kiri kanan berarti diketahui AB iris BA, maka akan dibuktikan bahwa itu ya. Jadi yang diketahui itu ini, maka apa namanya, dia akan membentuk sebuah garis sama dengan, atau gini. Nah, kalau sama dengan itu apa. Jadi ada dua jenis. Kalau dalam pembuktian itu jika sama dengan itu dari kiri kanan artinya ini yang diketahui, maka buktikan ini. Gitu ya. Terus ini dari kiri kanan akan dibuktikan bahwa terbentuk segmen AB. Nah, dari kanan ke kiri begitu ya. Dari kanan ke kiri berarti ketika ada segmen AB, maka akan dibuktikan bahwa ini itu. Maksudnya begitu. Cuman kalau di buku ini dia menggunakan apa? eh, menggunakan ya, menggunakan. Nah, di sini yang ini adalah berarti apa? Dari kiri ke kanan ini, bukti dari kiri ke kanan bahwa AB itu sub himpunan dari ini kan. Ini terbukti bahwa AB itu sub himpunan dari kanan ke kiri, sorry. Dari kanan ke kiri. Dari kanan ke kiri. Jadi atau gampangannya begini. Jadi kalau ada tanda sama dengan dan ini ada